itu tadi penyampaian materi dari Pak Habibul Umam ya. Mungkin di pikiran Bapak Ibu semuanya sudah mulai yang ingin disampaikan kepada pemateri. Nah, namun sebelumnya pertanyaannya monggo dikantongi terlebih dahulu nggih. Dilanjutkan dulu dengan narasumber kita yang kedua, yakni Ibu Dewi. Langsung saja kepada narasumber yang kedua, Ibu Dewi, disilahkan. Halo, apakah suara saya terdengar? Bisa didengar cukup baik, Ibu Bapak? Tidak ada yang menjawab. Aku enggak. Halo. Sudah, Bu, terdengar jelas. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya pada pagi hari ini. Apa kabar Ibu Bapak peserta webinar sekalian? Semoga semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Mohon izin kami minta bantuan untuk moderator share screen ya, Kak. Bisa? Sebentar Bu, ini filenya baru saya buka dulu. Ya, ini karena tidak bisa menggunakan laptop ya, harus dibantu saya. Kalau di SMP di Jogja hari ini hari pertama ASPD Ibu Bapak, jadi untuk laptop dipergunakan untuk ASPD seperti itu. Belum keluar ya? Sebentar, masih proses dibuka ini filenya. Ya, oke. Ya, baik Ibu Bapak peserta webinar, mungkin saya sedikit brainstorming terlebih dahulu deh untuk pagi hari ini. Sifatnya saya hanya sharing pengalaman kepenulisan terkait dengan profesi saya. Nah, nantinya apabila di dalam saya penyampaian kemudian ada yang ingin bertanya, saya minta langsung saja tidak apa-apa karena ini sifatnya sharing, berbagi pengalaman, jadi tidak perlu harus selesai materi terlebih dahulu karena materi yang saya sampaikan juga materi kegiatan saya sehari-hari seperti itu. Belum bisa.
not responding. Sebentar. Atau Bagaimana? Sudah bisa? Mau coba pakai HP. kayaknya saya mulai, nanti bisa di-share aja ya, Kak, untuk PPT-nya ya. Saya Iya, mulai aja ya, keburu langsung. waktunya habis ya. Baik. Oke. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman tentang kepenulisan. Kemudian saya mengambil tema siang hari ini, from 0 to 100 plus. Nah, kenapa saya mengambil idiomatik from 0 to 100 plus? Ini bermakna, kaitannya adalah makna perubahan positif yang alhamdulillah bisa berhasil saya lewati dari berbagai perjuangan ya, segala rintangan dan hambatan dalam hal pengelolaan perpustakaan. Nah, kenapa seperti itu? Jadi awalnya perpustakaan kami cukup sederhana, ruang perpustakaan yang kecil, minimalis sekali, kemudian hanya bergerak dalam hal pinjam meminjam buku paket ya, buku koleksinya hanya buku paket saja karena tidak ada pengunjung siswa yang berkeinginan atau berniat untuk meminjam buku selain buku paket. Jadi tidak ada keinginan dari siswa sendiri untuk membaca. Intinya seperti itu, untuk membaca di perpustakaan. Kemudian seiring hal itu di tahun 2016 digaungkannya literasi pertama kali oleh Kemendikbud ya. Nah, saat itu kemudian Bapak Kepala Sekolah saat itu ya memberikan amanah kepada saya untuk sekaligus menjadi penanggung jawab kegiatan literasi. Nah, pertama kali yang saya lakukan itu bagaimana caranya bisa meningkatkan budaya baca siswa, membangun budaya literasi sehingga akan terbentuk gerakan literasi sekolah. Program pertama kali yang saya lakukan adalah pembiasaan membaca 15 menit ya. Ini mungkin dimanapun sekolah pasti melaksanakan kegiatan pembiasaan 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai. Ya, mungkin pembiasaannya sama ya, seperti itu. Nah, saya mengampu 9 kelas dan saya bekerja sama dengan Ibu Bapak Guru di sekolah ini, di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Kemudian untuk hari, itu di hari Senin adalah khusus kelas 7, hari Selasa kelas 8, dan di hari Rabu adalah kelas 9. Nah, ini saya bilang, sempat berada di titik terbawah, karena ketika saya mencoba membuat program pertama kali ini, ada beberapa yang pro kontra ya dengan program yang saya lemparkan di saat raker di sekolah. Kenapa? Mungkin karena masih banyak yang memandang sebelah mata terkait dengan keberadaan perpustakaan, karena perpustakaan mungkin dianggap sebagai pelengkap di sekolah saja, tetapi tidak difungsikan secara maksimal. Mungkin seperti itu. Jadi saya pernah dibilang sampai kepalanya botak juga perpustakaannya nggak akan maju. Nah, dari ini saya menjadikan kata-kata ini sebagai pemantik atau memotivasi saya untuk mengubah. Jadi untuk mengubah mindset yang
kok kayak gini ya? Akhirnya saya berusaha keras ya, dengan dukungan dari teman-teman ibu bapak guru dan teknik yang ada di sekolah, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak hanya membaca, tapi juga menulis, juga dengan program-program kegiatan literasi lainnya. Nah, makanya saya mengambil tema idiomatic from 0 to 100 plus itu karena mampu mengubah hal yang biasa menjadi luar biasa. Itu pemahaman saya seperti itu. Nah, kemudian saya mengambil kata-kata kata bijak dari Pramudia Ananta, ya, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ya bisa. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan di awal, teman-teman sekalian, tentang from 0 to 100 plus, ya, tema kita siang hari ini. Next, kakak. Ya, ini kata-kata bijak yang selalu saya pakai. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, bermula dari ini, kemudian tidak sengaja saya bertemu dengan penulis namanya M.A. Mursid, ya. Mungkin ada yang tahu, beliau adalah penulis juga, penerbit juga, pemateri juga. Saat itu pemateri di Perpustakaan Kota Yogyakarta, di mana ada program kepenulisan literasi namanya Melisa, merajut literasi siswa Kota Yogyakarta. Nah, itu dimulai dari tahun 2018. Nah, saya mencoba mendampingi siswa-siswi kami untuk mendaftarkan ke sana, mengikuti pelatihan, dan alhamdulillah sampai tahun kemarin ada beberapa siswa yang masih terseleksi mengikuti pelatihan menulis tersebut hingga meluncurkan buku antologi siswa. Jadi siswa-siswa terpilih di Kota Yogyakarta, kemudian karya-karyanya diabadikan di dalam buku antologi. Itu ada sekitar 5 kalau nggak salah, ada 5. Ada 5 buku antologi sudah terbitkan dengan program Perpustakaan Kota Yogyakarta. Next, Kak. Nah, kita beranjak dulu ke definisi menulis. Sebenarnya menulis itu apa sih? Kalau berdasarkan dalam KBBI adalah mengungkapkan gagasan, opini, dan ide dalam rangkaian kalimat. Selain itu, menulis juga membuat huruf dengan pena atau pensil, menyampaikan pikiran atau pandangan, mengarang cerita, dan menggambarkannya. Kalau dulu saya saat sekolah, saya sering ya membuat karangan. Ya, kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ada tugas mengarang. Nah, itu paling saya suka. Kalau dalam hal pembelajaran itu pasti saya paling banyak lembarannya, ya. Kemudian saya juga menyuplik definisi menulis dari seorang tokoh, Bapak Lasa. Beliau ini dulu sempat menjadi kepala perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau juga seorang asesor, penulis juga. Dia menjelaskan bahwa menulis itu sesederhana ketika seseorang bicara sehari-hari tanpa harus kesulitan menuangkannya. Ya, sesimpel itu kalau Pak Lasa bilang. Jadi tidak ada kata tidak untuk menulis, ya. Pasti semua orang akan bisa karena setiap dari kita adalah penulis. Nah, teman-teman sekalian, next ya Kak ya, mengapa kita harus menulis?